Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bastian Arven, NPM 1951030236. Saya akan menjelaskan hasil jawaban dari soal yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelumnya, mohon maaf Pak, di sini saya dalam pembuatan video menggunakan handphone karena dalam laptop saya terkendala pada suara yang tidak masuk dalam video. Jadi saya putuskan dalam pembuatan video ini saya menggunakan handphone. Baik, untuk langkah yang pertama ini mencari nilai buku dan nilai wajar untuk entitas induk dan non pengendali. Nilai buku 600.000 terdapat pada soal. Untuk entitas induknya, saya di sini menggunakan 80% kepemilikan, sehingga nilai buku entitas induk sebesar 480.000 itu diperoleh dari 600.000 dikali 80%. Dan untuk entitas non pengendalinya 120.000 diperoleh dari nilai buku 600.000 dikali 20% kepemilikan non pengendali. Untuk nilai wajar di sini 800.000 diperoleh dari 640.000 ditambah 160.000. Kemudian yang selanjutnya menghitung tabel diferensial. Tabel diferensial di sini terdapat merek dagang, hak paten merek dagang sebesar 60.000, hak paten 180.000 dengan sisa umur 6 tahun, peralatan 80.000 dengan sisa umur 4 tahun, goodwill 40.000 dan selisihnya 200.000. Selisih 200.000 diperoleh dari nilai wajar 800.000 dikurang nilai buku 600.000. Untuk amortisasinya, hak paten 30.000 dan peralatan 20.000 diperoleh dari selisih hak paten 180.000 dibagi sisa umur 6 tahun dan selisih peralatan 80.000 dibagi sisa umur 4 tahun. Dengan total amortisasi sebesar 50.000. Kemudian untuk entitas induk dengan kepemilikan 80% untuk hak paten 24.000 dan peralatannya 124.000 untuk hak paten dan peralatan 16.000 diperoleh dari amortisasi hak paten 30.000 dikali 80% kepemilikan induk dan 20.000 amortisasi peralatan dikali 80% kepemilikan induk, hingga total untuk induknya sebesar 40.000. Kemudian untuk non pengendali dengan kepemilikan 20% sebesar 6.000 dan 4.000 diperoleh dari amortisasi hak paten 30.000 dikali 20% kepemilikan non pengendali dan 20.000 amortisasi peralatan
dikali 20% kepemilikan non pengendali dengan total kepemilikan non pengendalinya 10.000. Untuk selisih di sini untuk induknya 160.000 dan non pengendalinya 40.000 diperoleh dari selisih 200.000 dikali dengan kepemilikan induk 80% dan non pengendali 20%. Untuk yang berikutnya, transaksi istimewa, transaksi hulu dan hilir. Untuk transaksi hulu, jumlah pendapatan 200.000 dan yang telah direalisasi 180 dan yang masih tersimpan 20.000. Untuk BPP dengan jumlahnya 120.000 yang sudah terrealisasi 110.000 dan yang masih tersimpan 10.000. Untuk keuntungan jumlah 80.000 yang sudah terrealisasi 70.000 dan yang masih tersimpan 10.000. Untuk transaksi hilir, jumlah pendapatan 140.000 yang sudah terrealisasi 120.000 dan yang masih tersimpan 20.000. Untuk BPP jumlahnya 80.000 yang sudah terrealisasi 70.000 dan yang masih tersimpan 10.000. Dan untuk keuntungannya jumlahnya 60.000 yang sudah terrealisasi 50.000 dan yang masih tersimpan 10.000. Berikutnya menghitung laba yang diakui. Entitas induk 80% dan non pengendali 20%. Untuk labanya di sini untuk entitas induk 200.000 dan entitas non pengendali 50.000. Ini diperoleh dari laba 250 dikali 80% dan 20%. Kemudian untuk hak paten 24.000 dan 6.000 itu dari tabel diferensial. Peralatan 16.000 dan 4.000 diperoleh dari tabel diferensial. Hulu dan hilir ini 10.000, 8.000 dan 2.000 diperoleh dari transaksi istimewanya. Hingga laba dibagikannya untuk entitas induk totalnya 174.000, itu 200.000 dikurang 24.000 ditambah 16.000 dikurang 10.000 dan dikurang 80.000. Untuk entitas non pengendalinya totalnya 46.000, itu dari 50.000 dikurang 6.000 ditambah 4.000 dan dikurang 2.000. Kemudian yang berikutnya menghitung saldo investasi. Untuk saldo awalnya 640.000 untuk entitas induk dan 160.000 untuk entitas non pengendali, kepentingan non pengendali. Itu tuh saldo awal. Untuk labanya 174.000 dan 46.000 diperoleh dari perhitungan laba yang diakui dari laba dibagikan, dan dividennya 16.000 dan 4.000 diperoleh dari tabel diferensial selisih. Hingga saldo investasinya untuk entitas induknya 798.000 itu diperoleh dari 640.000
ditambah 174 dikurang 16.000. Dan untuk non pengendali itu saldo investasinya 202.000 diperoleh dari 160.000 ditambah 46.000 dikurang 4.000. Kemudian yang berikutnya pengecekan saldo. Saldo investasi 798.000 untuk entitas induk dan non pengendalinya 202.000 diperoleh dari penghitungan sebelumnya, yaitu menghitung saldo investasi. Dari saldo investasi untuk ekuitasnya 480.000 untuk induk dan non pengendalinya 120.000. Kemudian 798 dikurangi 480 hasilnya 318 dan 202.000 dikurang 120 hasilnya 82.000. Untuk divnya 160.000 dan 40.000 itu, kemudian 380.000 dikurang 160 hasilnya 158.000 dan 82.000 dikurang 40 hasilnya 40.000. Untuk labanya 174.000 dan untuk non pengendalinya 46.000. 158 dikurang 174 hasilnya 16.000 dan 42.000 dikurang 46 hasilnya 4.000. Dan dividennya di sini 16.000 dan 4.000 sehingga di sini kosong. Kemudian membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama yaitu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, yaitu saham biasa 300.000, agio saham 100.000, saldo laba 200.000, pada investasi PT Bulan 480.000 dan kepentingan non pengendali 120.000. Untuk saham biasa, agio saham dan saldo laba diambil dari neraca. Untuk investasi PT Bulan dan kepentingan non pengendali dari nilai buku. Kemudian eliminasi yang kedua yaitu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Merek dagang sebesar 60.000, hak paten 180.000 dan goodwill 40.000, pada peralatan 80.000, investasi PT Bulan 160.000 dan kepentingan pengendali 40.000. Nilai ini diambil dari tabel diferensial. Kemudian yang berikutnya penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Hak paten sebesar 30.000, peralatan 20.000, pada beban penyusutan peralatan 20.000 dan hak paten 30.000 diambil dari tabel diferensial. Kemudian yang selanjutnya mengeliminasi saldo investasi atas pengakuan dari entitas anak. Penghasilan dari entitas anak 174.000 pada investasi PT Bulan 174.000 diambil dari penghitungan laba yang diakui pada entitas induk. Kemudian yang selanjutnya pendapatan non pengendali 46.000 pada kepentingan non pengendali sebesar 46.000 diambil dari laba yang perhitungan laba yang diakui pada entitas non pengendali.
pada non pengendali. Kemudian yang berikutnya mengeliminasi saldo investasi atas dividen. Investasi PT Bulan pada dividen sebesar 16.000 dan kepentingan non pengendali pada dividen sebesar 4.000. Diperoleh dari penghitungan saldo investasi bagian dividen. Kemudian yang selanjutnya yaitu eliminasi transaksi persediaan. Hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan pendapatan penjualan pada BPP sebesar 180.000. Kemudian hulu eliminasi yang belum direalisasikan pendapatan penjualan 20.000 pada BPP dan persediaan sebesar 10.000. Kemudian yang berikutnya eliminasi transaksi persediaan. Hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, yaitu jurnalnya pendapatan penjualan pada BPP sebesar 96.000, dan hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, jurnalnya pendapatan penjualan 20.000 pada BPP dan persediaan sebesar 10.000. Setelah menghitung jurnal eliminasi, kemudian untuk berikutnya ke kertas kerja konsolidasi. Sebentar. Oke. Untuk PT BB dan PT Bulan ini diambil dari neraca yang terdapat di soal. Kemudian untuk akun investasi entitas anak yang sebelumnya masih kosong, di sini diisi 798.000, diperoleh dari penghitungan saldo investasi pada entitas PT Induk 80% sebesar 98. Yang ini yang saldo investasi 798. Kemudian yang masih kosong juga pada akun penghasilan dari entitas anak. Di sini diisi 174.000. Ini diambil dari penghitungan laba yang diakui 174.000. Yang ini yang di pojok kiri bawah, sehingga diperoleh saldo totalnya 4.288.000 untuk PT BB dan PT Bulan 1.800.000. Setelah itu kita masukkan jurnal eliminasi ke kertas kerja konsolidasian hingga totalnya menjadi 100.466.000. Setelah itu kita ke konsolidasian. Ini 1.080 pada aset lancar ditambah 800 debit ketemu debit, jadi ditambah. Jadi dikonsolidasi masuk debit hasilnya 1.880. Investasi entitas anak di sini karena debit dan kredit
dikurang dan hasilnya dan nominalnya di sini sama 798.000. Jadi di konsolidasinya dia kosong. Untuk merek dagang 600.000 ditambah 200.000 ditambah 600.000 hasilnya 860. Untuk hak paten 400.000 ditambah 230 ditambah 180.000 dikurang 30.000 karena di sini dieliminasi ada di debit dan di kredit. Jadi dikonsolidasi hasilnya 780.000. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Caranya sama dengan rumus yang sama. Jika debit ketemu debit ditambah, jika debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu kredit ditambah, hingga total pada konsolidasinya sebesar 5.220.000 di debit dan di kredit. Setelah neraca saldo, setelah kertas kerja konsolidasian, langkah selanjutnya masuk ke laporan keuangan, menghitung laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasian. Di sini ada akun penjualan, PPP, laba kotor, beban penyusutan, beban amortisasi, laba bersih konsolidasi, distribusi, pendapatan dan pengendali, dan laba bersih. Untuk nominalnya ini diambil dari kertas kerja konsolidasian. Ini 1 juta pada penjualan, 1.784.000 dikurangi BPP 654.000, hasilnya 1.130.000. Kemudian dikurang beban penyusutan dan beban amortisasi, hingga hasil laba bersih konsolidasi 856.000. Kemudian didistribusi pada pendapatan dan pengendali. Di sini 856.000 dikurang 46.000 hingga diperoleh laba bersihnya 810.000. Kemudian langkah selanjutnya menghitung laporan perubahan modal konsolidasi. Sini akun-akunnya saham biasa, agio saham, saldo laba, laba konsolidasi, dividen, kemudian saldo per 31 Desember 2020, modal kepentingan pengendali, dan total modal konsolidasi. Untuk nominalnya, angka-angkanya ini sama dengan yang laporan laba rugi konsolidasi tadi, diambil dari kertas kerja konsolidasian. Di sini saham biasanya 600.000, agio sahamnya 250, hingga diperoleh saldo laba 600.000 ditambah 250, 850.000. Kemudian saldo laba ini ditambah laba konsolidasi. Laba konsolidasi diambil dari laba bersih laporan laba rugi konsolidasi. Di sini 850 ditambah 810 dikurangin dividen 176.000, hasilnya 1.484.000. Untuk saldo laba per 31 Desember 2020. Kemudian saldo laba ditambah saldo laba per 31 Desember 2020, 850 ditambah 1.484.000
Hasilnya modal kepentingan pengendalian 202.334.000 ditambah kepentingan pengendali 202.000 hingga diperoleh total modal konsolidasi 252.536.000. Setelah mencari laporan perubahan konsolidasi, yang kemudian mencari laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk aset lancar itu 1.880.000 diperoleh dari kertas kerja konsolidasian aset lancar. Kemudian untuk persediaan investasi entitas anak kosong karena nggak ada tadi, karena 798 dikurang debit ketemu kredit, jadi untuk hasilnya kosong. Untuk kemudian persediaannya 20.000 dan di sini dikurang karena minus. Kemudian merek dagang 860.000, hak paten 780, peralatan 510, goodwill 40.000. Untuk poin-poinnya ini diambil dari kertas kerja konsolidasian hingga diperoleh total aset konsolidasi sebesar 4.050.000. Itu dari 1.880 dikurangin 20.000 ditambah 860.000 ditambah 780.000 ditambah 510.000 dan ditambah 40.000 sehingga diperoleh total aset konsolidasinya 4.050.000. Kemudian untuk kewajibannya di sini 1.514.000 diperoleh dari kertas kerja konsolidasian. Kemudian ditambah modal ini 2.536.000 diperoleh dari laporan perubahan modal konsolidasi. Total modal konsolidasi di sini jadi 1.514.000 ditambah 2.536.000 hingga total kewajiban dan modal sebesar 4.050.000. Dan hasilnya balance, alhamdulillah. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf, karena juga saya sedang dalam proses belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.